Kaisang Pangarep mulai tertarik ke dunia politik. Hal ini diungkapkan ketika acara makan bersama keluarga di Solo pada 23 Januari 2023 yang lalu. Ya, keren juga sih. Memang kita ini butuh anak-anak muda yang produktif, kreatif, cerdas, dan bisa menjawab tantangan zaman. Dan ini ada pada sosok Kaisang. Masuk langsung presiden. DPRD Solo. Mas nggak takut? DPRD enggak, eksekutif, ya eksekutif. Sejumlah parpol pun menyambut baik rencana Kaisang terjun ke dunia politik. PD Perjuangan mengaku tak heran jika Kaisang ingin berkarir di politik, karena menjadi hak Kaisang sebagai warga negara Indonesia untuk bisa berpolitik. Punya jiwa leadership yang bagus, orangnya juga merakyat, dan memiliki banyak pengalaman. Hampir mirip-mirip dengan kakaknya lah, Mas Gibran Raka Buming Raka, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo. Salah satu kiprah Mas Gibran yang sangat menarik menurut saya adalah ketika ia membawa batik Solo dan memboyong para pelaku UMKM Solo di Paris, yaitu negara yang menjadi pusat model dunia. Dan ini membuat pelaku UMKM di kota Solo ini menjadi sangat maju ya. Kota Solo juga dikenal sebagai kota yang memiliki rasa toleransi yang cukup tinggi. Hal ini bisa kita lihat ketika perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 yang lalu. Kota Solo ini di-branding dengan ornamen-ornamen Natal dan Tahun Baru. Begitupun pada saat perayaan Imlek. Setiap sudut kota Solo ini didekorasi juga dengan nuansa Imlek. Begitu juga ketika hari-hari besar agama Islam dan agama yang lainnya. Ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke kota Solo. Jika apa yang dilakukan oleh Gibran ini diimplementasikan di DKI Jakarta, saya pikir ini juga menjadi sangat menarik ya, menjadi warna baru di kota DKI Jakarta sebagai daerah pusat ibu kota negara saat ini. Ini juga berembus kencang, Mas Gibran digadang-gadang maju dalam Pilkada 2024 di DKI Jakarta. Ya, keren juga sih ya. Dan ketika Kaisang menyatakan dirinya juga tertarik ke dunia politik, dia ingin maju juga di pilkada pemilihan kepala daerah. Memang sampai saat ini Kaisang juga belum menyatakan akan maju di pilkada mana, apakah di Solo atau di tempat yang lain. Nah, ketika adiknya Kaisang ingin terjun di politik, saya menilai ini juga menjadi warna baru bagi perpolitikan di Indonesia. Karena memang saat ini kita tidak memiliki banyak kaum muda, kaum milenial yang terjun di politik dan memiliki karakter seperti Mas Kaisang. Orangnya aktif, produktif, saya bilang juga cerdas lah, dan mampu menjawab tantangan zaman. Ketertarikan Kaisang terjun di politik ini mendapat tanggapan kurang menyenangkan atau kurang baik dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Hal ini disampaikan oleh Mardhani Alisera. Niat Kaisang Pangarep yang juga merupakan putra dari Presiden Joko Widodo untuk terjun ke dunia politik disambut baik parpol pendukung pemerintah. Namun bagi PKS sudah saatnya keluarga Presiden tidak maju untuk mendapatkan pejabat publik karena merusak asas kesamaan. Mungkin karena kita masih budaya feodal, itu bisa membuat tidak ada asas kesamaan. Ya, lucu juga sih memang. Baru memiliki keinginan saja sudah dinyinyirin ya.
apalagi sudah terjun di politik. Pernyataan Mardhani Alisera ini juga mendapat komentar keras dari politisi PDI Perjuangan Luhut Sitompul. Benar juga sih, karena sampai hari ini memang tidak ada aturan atau undang-undang yang mengatur bahwa anak presiden tidak boleh berpolitik. Dan berpolitik itu juga menjadi hak setiap warga negara Indonesia. Siapapun boleh berpolitik. Mau jadi wakil rakyat, jadi bupati, jadi gubernur, atau jadi presiden. Boleh. Yang penting memenuhi syarat dan memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin yang baik. Saya juga kurang sepakat terkait keinginannya Kaisang terjun di politik ini dikaitkan dengan dinasti politik keluarga Pak Jokowi. Karena dunia politik ini berbeda dengan dunia kerajaan yang semua melalui proses dan tahapan-tahapan. Apalagi Pak Jokowi ini bukan pemilik partai politik, bukan juga sebagai penguasa di partai politik, sehingga meskipun Kaisang juga terjun di politik dan ingin masuk di partai yang sama dengan keluarga Pak Jokowi yang lain, ini tentu melalui proses dan tahapan-tahapan. Ini juga belum tentu diterima di partai politik yang saat ini tempat bernaungnya keluarga Pak Jokowi. Dan saya juga berkeyakinan bahwa ketika Kaisang terjun di politik, maju dalam pilkada di 2024 nanti, keluarga Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri tidak akan bisa menjamin apakah Kaisang nanti terpilih atau tidak. Karena semua diserahkan kepada rakyat yang memilih melalui proses demokrasi. Jadi jika sampai hari ini PKS melalui Mardhani Alisera ini menolak anak presiden terjun di politik, saya pikir ini adalah sebagai bentuk ketakutan. Bisa saja karena sampai hari ini PKS belum memiliki kader yang mampu menandingi kemampuan dari Kaisang. Dan buat kalian dimanapun di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, jangan takut untuk berpolitik. Siapapun memiliki hak untuk berpolitik. Anak pedagang sayur boleh berpolitik, anak tukang becak boleh berpolitik, anak tukang ojek boleh berpolitik, siapapun boleh berpolitik, anak petani juga boleh berpolitik. Yang penting melalui proses demokrasi memiliki kemampuan untuk memajukan republik ini. Tidak ada batasan buat siapapun untuk terjun di politik. Ingin menjadi siapapun di republik ini adalah menjadi hak seluruh warga negara Republik Indonesia. Jadi sekali lagi buat siapapun, buat kalian dimanapun, terutama anak-anak muda ini yang ingin terjun di politik, jangan takut. Siapapun memiliki hak yang sama untuk berpolitik. Anak pedagang sayuran boleh berpolitik, anak tukang becak boleh menjadi wakil rakyat, anak petani juga boleh jadi bupati. Jadi buat kalian nggak usah takut-takut untuk terjun di politik.